Penderitaan memang sangat menyakitkan, tetapi kalau Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, pasti ada hikmahnya, ada tujuannya, pasti ada sisi kebaikan yang tersedia di balik penderitaan tersebut. Dan salah satu yang seringkali Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita adalah supaya kita akhirnya lebih mengenal Dia, dan Tuhan menarik lewat penderitaan itu bagi kita datang lebih sungguh-sungguh di dalam menyembah Dia, di dalam ibadah-ibadah kita. Salam Galaver yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Situasi apapun yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami, selalu ada kepedulian, ada hal-hal istimewa Tuhan berikan kepada kami, padahal tidak selamanya kami hidup dan bersikap sebagaimana mestinya sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur malam hari ini pun Tuhan juga mengundang kami untuk mengalami kelegaan. Kami datang kepadamu membawa semua beban berat kami. Kami sangat percaya kuasa-Mu melebihi masalah kami. Ada jalan keluar, ada pertolongan yang membuat kami bisa hidup berkemenangan. Kami tidak perlu cemas, tidak perlu tertekan lagi. Kami bisa beristirahat dengan baik malam ini. Bapa, kami juga membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penderitaan memang sangat menyakitkan, tetapi kalau Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, pasti ada hikmahnya, ada tujuannya, pasti ada sisi kebaikan yang tersedia di balik penderitaan tersebut. Dan salah satu yang seringkali Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita adalah supaya kita akhirnya lebih mengenal Dia, dan Tuhan menarik lewat penderitaan itu bagi kita datang lebih sungguh-sungguh di dalam menyembah Dia, di dalam ibadah-ibadah kita. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 sampai 41 menceritakan tentang orang-orang Samaria. Yang dimaksud di perikop ini bukan lagi orang Israel, tetapi orang-orang dari bangsa lain yang diangkut oleh Raja Asyur untuk menempati tanah yang sudah kosong karena kerajaan Israel sudah runtuh dalam masa pemerintahan Raja Hosea bin Ela. Dan orang-orangnya sudah dibuang ke Asyur. Raja Asyur mengangkut orang-orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim untuk menempati kota-kota Samaria menggantikan orang-orang Israel yang dalam pembuangan tersebut. Tenggang waktu di antara pembuangan penduduk Israel dan sebelum para pendatang baru tiba memberi kesempatan bagi singa-singa berkembang biak, dan Allah memakai serbuan alami lewat singa-singa tersebut untuk merendahkan hati bangsa itu. Dan ini menjadi landasan bagi permohonan mereka akan imam-imam yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka mulai merindukan Tuhan lagi. Salah satu imam yang telah mereka angkut dari Samaria tersebut kemudian dikirim ke Betel. Kita bisa baca di ayat 28. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Imam ini tiba di Betel, tempat Yerobeam mendirikan mezbah anak lembu, lalu mengajar penduduk itu bagaimana caranya untuk takut akan Tuhan,
untuk menghormati Tuhan yang benar. Hasilnya ialah satu campuran antara agama yang menyembah berhala dan penyembahan kepada Tuhan Yehova dan ini ternyata lebih parah lagi daripada sebuah agama yang benar-benar menyembah berhala. Ayat 29. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Ayat 30, orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Safarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Andramelek dan Anamelek, para Allah di Sefarwaim. Di samping itu, mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Saudara-saudara, ini sebuah gambaran yang sebenarnya sangat menyedihkan. Suatu kebaktian yang tidak murni, yang tercemar. Kelihatannya mereka beribadah kembali kepada Tuhan. Tetapi pada saat bersamaan juga mereka beribadah kepada ilah lain yang disembah oleh suku-suku bangsa yang menyembah berhala di masa itu. Sehingga umat Israel ibadahnya setengah hati. Kelihatannya mereka kembali beribadah tetapi setengah hati. Ayat 33. Mereka berbakti kepada Tuhan tetapi pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Praktek agama campuran ini terus berlangsung sampai pada masa penulisan kitab raja-raja. Mereka memakai firman Tuhan hanya untuk keinginan dan kepentingannya sendiri. Yang cocok, yang sesuai dengan apa yang diinginkan, yang sesuai dengan pikirannya sendiri. Tetapi mereka tetap mengabaikan ketetapan dan perintah Tuhan secara utuh sebagaimana mestinya yang menuntut pertobatan dan kekudusan dalam hidup mereka. Perikop ini mengajarkan kepada kita dua hal penting terkait dengan ibadah. Yang pertama, Tuhan bisa memakai hal-hal yang bersifat alamiah, masalah-masalah yang natural, situasi-situasi yang kadang-kadang menimbulkan kecemasan, ketakutan karena tidak terduga, situasi yang tidak terkendali, supaya kita menjadi rendah hati dan mau mencari Dia. Kita benar-benar beribadah sepenuh hati. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, situasi sulit yang menimpa hidup kita, keadaan yang tidak terkendali yang kita alami, itu diizinkan Tuhan supaya kita akhirnya sadar kita membutuhkan Tuhan. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan berdosa kita. Kita harus menanggalkan kesombongan kita, keangkuhan kita. Akhirnya kita kembali mencari Tuhan. Kita akhirnya kembali datang kepada Tuhan. Kita kembali beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, pertobatan harus dilakukan sepenuh hati dan total. Kesempatan untuk beribadah harus kita manfaatkan dengan benar. Kebenaran firman Tuhan harus diajarkan secara murni sebagaimana mestinya. Tidak boleh diturunkan standarnya, tidak boleh dikompromikan kebenarannya supaya bisa sesuai dengan logika manusia, sesuai bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya, supaya tidak menimbulkan konflik dengan orang sekitar. Tidak, jangan mencampur adukkan kebenaran firman Tuhan
ajaran yang diterima oleh masyarakat, ajaran dunia yang cenderung meremehkan bahkan kompromi dengan dosa serta menurunkan standar kekudusan. Sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita harus punya sikap yang jelas. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, saudara sedang sakit, pekerjaan saudara sedang goncang, bisnis saudara sedang bermasalah, situasi hubungan saudara dengan orang lain sedang bermasalah, saudara alami situasi yang begitu berat, ini waktunya saudara mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tujuannya apa? Supaya lewat kondisi ketidakmampuanmu, kelemahanmu, saudara kembali diingatkan, saudara butuh Tuhan. Saudara diingatkan Tuhan bagian-bagian yang harus diperbaiki. Mungkin ada hal yang membuat saudara harus bertobat. Oleh sebab itu lakukan pertobatan. Kembali cari Tuhan, kembali beribadah sepenuh hati, jangan setengah hati lagi. Jangan kompromikan kebenaran hanya dengan hal-hal yang membuat engkau merasa lebih nyaman dengan lingkunganmu, yang membuat orang lebih senang denganmu, bisa menerimamu. Jangan. Sungguh-sungguh bertobat kembali di jalan Tuhan. Sembahlah Dia dengan sepenuh hati. Beribadahlah dengan benar sepenuh hati. Jangan setengah hati. Ketika totalitas hidup kita ini akhirnya kita persembahkan kepada Tuhan, itu menjadi ibadah sejati. Situasimu mungkin belum selesai, tetapi hidupmu berubah, hatimu berubah, imanmu berubah. Dan itu cukup membuatmu bisa bertahan. Akhirnya tiba waktunya Tuhan bisa mengubah situasinya, mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri Engkau. Kami bertobat dari kesombongan kami, dari keangkuhan kami. Kami mengakui betapa seringkali kami sering mengkompromikan kebenaran dengan hal-hal yang bisa membuat kami diterima orang lain. Kami mengkompromikan dosa dengan kesenangan kami. Tuhan ampuni kami. Biarlah firman Tuhan saat ini menjamah hati dan pikiran kami, memerdekakan kami dari perangkap dosa, sehingga iman kami menjadi murni. Kami sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi Engkau. Kami sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu, hidup dalam pertobatan, dan kami beribadah dengan benar, sepenuh hati. Segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Ketika mereka menyadari kesalahannya, situasi yang sedang terjadi, Tuhan akhirnya berkenan, kiranya berkenan untuk menjamah yang sakit, menolong yang punya masalah, membuka jalan keluar terbaik. Pulihkan keadaan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku